Guys, kalian tahu nggak? Kita dapat tugas loh. Kita disuruh bikin kelompok beranggotakan 3 orang. Nah, tugasnya itu kita berdiskusi tentang perbandingan proyeksi Mercator dan transfer Mercator. Nih, poin diskusi pertama, bagaimana distorsi berubah dengan jarak meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Kalian kira-kira tahu nggak sih ya ini apa? Betul, aku nggak tahu. Nggak tahu itu. Aku tahu. Pasti tahu nggak? Apa tuh? Tahu dong. Aku ya. Masih tahu ya? Kok menurut aku tuh pada proyeksi peta. Ya tahu dong, masa nggak tahu ya kan? Ya, pada proyeksi peta perubahan distorsi terhadap jarak dari meridian pusat hanya berlaku secara jelas pada proyeksi transverse Mercator, di mana distorsi paling kecil tepat di meridian pusat dan meningkat secara bertahap ketika menjauh ke arah timur atau barat. Pada proyeksi lain seperti Mercator, distorsi tidak dipengaruhi oleh meridian pusat, tetapi oleh jarak dari ekuator. Sedangkan pada proyeksi kerucut, distorsi minimum terdapat pada garis standar dan meningkat saat menjauhinya. Gitu sih. Terus kalau azimut itu distorsinya bergantung pada jarak dari titik pusat proyeksi dan bertambah semakin jauh dari titik tersebut, bukan dari meridian pusat. Oh, itu aja sih. Gitu ya. Nah, kalau nomor 2 aku tahu ini jawabannya. Kalau nomor 2 aku tahu. Apa tuh? Nah, dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan? Nah, ini aku tahu. Proyeksi Mercator itu cocok banget digunain dalam pemetaan daerah lintang dekat, khususnya dekat Khatulistiwa, peta navigasi laut dan udara, serta visualisasi global web map. Nah, proyeksi transversal Mercator itu cocok banget digunakan dalam pemetaan wilayah yang memanjang utara sampai selatan. Distorsinya kecil di sepanjang meridian tengah dan cocok untuk negara seperti Chili, Italia, atau zona-zona sempit tertentu. Gitu sih yang ku tahu. Nah, kau tahu nggak nomor 3? Oh Harus gitu, tahu. ternyata. Monik tahu nggak Monik? Tahu dong. Tahu aku. Coba. Di situ kan mengapa proyeksi transfer Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan. Ya. Jadi, transfer Mercator sering digunakan dalam pemetaan di daerah utara ke selatan karena skala yang digunakan tuh besar. Jadi dia bisa digunakan dalam daerah-daerah yang memanjang dari utara ke selatan. Baru sistem zona yang sempit dari orientasi proyeksi pada meridian tengah, proyeksi transfer Mercator ideal untuk pemetaan daerah-daerah memanjang yang dari utara ke selatan, sehingga memberikan hasil yang presisi dan sedikit distorsi skala terutama di sekitar meridian pusat zona tertentu. Karena proyeksi ini biasanya menggunakan silinder yang diputar 90 derajat sehingga membentuk proyeksi silinder melintang yang secara khusus cocok digunakan untuk daerah-daerah dengan bentangan utara ke selatan. Itu makanya proyeksi transfer Mercator itu cocok digunakan untuk daerah-daerah memanjang utara ke selatan gitu loh. Oh, kayak gitu ternyata. Sekarang aku tahu. Pinter juga ya Monica. Oke. Iya dong, terima kasih, malu. Oke nih, ada poin nomor 2, penerapan proyeksi UTM dan TM3 di Indonesia. Proyeksi TM3 digunakan oleh Badan Pertahanan
Nasional BPN Indonesia untuk pemetaan wilayah pertahanan. Diskusikan mengapa proyeksi TM3 sangat cocok Indonesia yang terletak di dekat garis khatulistiwa dan memiliki bentuk memanjang dari barat ke timur. Kenapa ya? Kira-kira kalian ada yang tahu nggak dengan poin nomor 1? Enggak. Tahu dong, aku tahu. Apa tuh? Jadi Keren banget ya. TM3 dengan zona 3 derajat lebih cocok untuk di Indonesia karena zona yang lebih sempit menghasilkan distorsi jauh lebih kecil dibandingkan UTM yang memiliki zona 6 derajat. Nah, dengan distorsi yang lebih rendah, pemetaan dan survei di Indonesia menjadi lebih akurat, lebih stabil, serta lebih sesuai untuk kebutuhan teknik dan batas administrasi yang sering berada dalam satu zona proyeksi. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Oh. Nah, kalau keunggulan dan ketahanan apa? Kalau keunggulan dan tantangan proyeksi TM3 kira-kira kayaknya aku tahu deh apa. Kalau keunggulan itu kayaknya karena TM3 itu lebih kecil gak sih? Karena distorsinya lebih kecil. Distorsi TM3 kan cuma 3 derajat ya. Itu lebih kecil dibandingkan proyeksi UTM yang punya zona 6 derajat. Jadi cocok banget untuk pertanahan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Ya benar gak sih? Terus cocok untuk wilayah yang sangat sempit, kayak kabupaten dan kota Indonesia yang biasanya itu nggak lebar-lebar amat kan. Nah, terus juga. Terus memiliki parameter standar nasional kan. Indonesia kan menggunakan TM3 pada sistem koordinat nasional yang digunakan pada jaringan kontrol geodetik nasional. Terus referensi peta dasar untuk pertahanan BIK dan PPN. Terus kalau tantangannya itu kayaknya karena banyak zona yang membingungkan kan. Karena banyak zona yang bisa bikin bingung gak sih? Kan TM3 tuh pakai zona 3 derajat tuh. Di Indonesia memiliki lebih banyak zona dibandingkan UTM. Ini kayaknya bisa nyebabin kebingungan saat data dari 2 zona berbatasan harus digabung. Nah, itu sih kayaknya. Kalian ada yang mau nambahin nggak? Apa kita lanjut poin 3 nih? Lanjut poin 3 aja ya? Kayaknya enggak mau. Iya, lanjut aja deh. Ya udahlah. Ada yang tahu nggak poin nomor 3 apa? Enggak. Aku tahu itu guys, jadi proyeksi TM3 itu membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar dengan membagi lebar zonasi proyeksi menjadi 3 derajat. Pembagian zona yang lebih kecil ini memungkinkan pengurangan distorsi, skala dan posisi dalam satu zona lebih efektif karena daerah yang dipetakan lebih kecil sehingga hasil proyeksinya lebih akurat. TM3 juga dirancang agar setiap desa atau bidang tanah dipetakan dalam satu zona yang sama, sehingga menghindari permasalahan penggunaan 2 zona proyeksi yang berbeda yang dapat menimbulkan kesalahan skala dan koordinat pada batas zona. Dengan begitu, distorsi koordinat dan kesalahan dalam pengukuran luas area dapat diminimalkan. Yang penting untuk keperluan pemetaan bidang tanah di Indonesia. Oleh karena itu, TM3 sangat cocok digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk pemetaan tanah yang akurat di Indonesia. Itu makanya proyeksi TM3. Oh, begitu ya. Udah ya, sampai sini aja ya materi kita hari ini. Ya sudah, Iya. aja. Sebenarnya Kalau udah cukup deh. iya, kalau gitu aku mau lanjut tidur. Dadah. Sampai jumpa besok. Siap.